Masih bersama saya, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Prof. Sulis juga salah satu akademisi yang menggagas amicus curiae untuk membela Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof. Sulis, tadi masing-masing calon presiden, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar berkomitmen agar pemilu ini berlangsung secara adil, secara jujur. Tapi bicara soal jujur dan adilnya pemilu, tentu kita harus mengevaluasi apa yang terjadi selama masa pemilu ini berlangsung. Dimulai dari putusan MK yang mengawali seluruh proses ini, yang diputus oleh MK bahwa putusan MK itu melanggar etik berat. Apa potensi luka yang ditimbulkan dengan masih adanya sisa soal ini, Prof? Ya, nanti kan pemilunya akan datang juga harinya. Saya kira itu akan terjadi. Tetapi masyarakat, publik akan melihat bagaimana pemilu itu dilakukan. Dan saya bersyukur sekali bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran itu, lalu mereka mendirikan forum-forum pengaduan, bahkan secara online. Ada Jaga Pemilu, saya ada di dalamnya Jaga Pemilu bersama dengan teman-teman. Lalu kemudian ada Jaga Suara, ada Gus Durian, dan banyak lagi yang saya tidak tahu ya. Dan mereka itu hari ini sangat difasilitasi oleh pengaduan digital sehingga orang berani, karena nggak harus bertatap muka ya, berani apa yang dia lihat dalam bentuk kecurangan-kecurangan itu dia adukan ke sana gitu ya, dan kemudian akan disampaikan ke Bawaslu dan bagaimana Bawaslu akan menyikapinya. Saya kira itu baik sekali, dan memang secara kesejarahan itu Indonesia berhasil melewati masa-masa yang sulit karena gerakan masyarakat sipil, masyarakat madani yang memang menginisiasi banyak sekali upaya-upaya untuk tetap menegakkan demokrasi ya, sesuai dengan pesan dari para pendiri bangsa. Tapi kalau ditanyakan apakah pemilunya akan berlangsung dengan baik, ya, secara faktual dia akan berlangsung, tetapi kita akan melihat bagaimana reaksi publik setelah pemilu, tergantung siapa yang akan jadi dan jadinya dengan cara seperti apa gitu. Prosesnya itu ya dipercaya atau tidak, punya legitimasi atau tidak. Betul. Kalau bicara soal perkembangan politik terkini, Prof. Sulis, di tengah harapan tadi, kita tadi sudah membahas soal bagaimana Presiden Jokowi yang bilang boleh berpihak. Begitu pula dengan menteri-menteri yang mencalonkan diri maupun ikut berkampanye, juga ASN, maraknya video yang mendukung pasangan calon tertentu. Bagaimana publik masih bisa menjaga harapan ini agar pemilu berlangsung jujur, adil, punya legitimasi apapun hasilnya? Ya. Saya kira publik harus berani untuk speak up ya, mengatakan kebenaran-kebenaran, dan kalau mereka melihat kecurangan, ada banyak forum-forum yang menyediakan ruang untuk mereka bahkan secara mudah melalui gadgetnya untuk mengadakan pengaduan, bukan untuk menjatuhkan secara personal ya, tetapi itu memang hidup berdemokrasi semacam itu. Demokrasi itu memang harus ribut barangkali ya. Jadi kita sudah melihat bahwa oposisi politik tidak ada di negeri kita, dan itu sangat membahayakan demokrasi, tetapi publik itu dengan inisiatifnya sendiri memiliki ruang-ruang untuk berdemokrasi dengan cara-caranya sendiri, dan itu dijamin oleh konstitusi gitu. Dan bagaimana publik mengambil ruang demokrasi, saya teringat apa yang Prof sampaikan tadi di awal, bahwa di tengah kebuntuan jalan politik dan hukum ada jalan kebudayaan. Bagaimana publik bisa mengambil alih ini, kebuntuan ini dengan jalan kebudayaan, siapa yang bisa menggerakkan? Ya, cikal bakal dari cara berpikir, cara berpengetahuan, cara berhukum, menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh di ruang-ruang publik itu memang mereka sudah punya. Dan mereka begitu melihat keadaan-keadaan yang genting, lalu mereka mengaktifkan kesadaran-kesadaran ini, dan mereka mewujudkannya dalam berbagai bentuk. Seperti tadi itu pemantauan pemilu itu luar biasa sekali. Begitu banyak orang dari latar belakang ilmu yang berbeda menyumbangkan kepakarannya supaya ini jadi begitu ya. Dan saya kira
benih-benih ini juga sudah ada di 1998. Waktu itu kami di Universitas Indonesia sedikit dosen saja karena tidak semua dosen berani melakukannya, bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas bahkan yang ada di Jabotabek itu membuat pemantauan pemilu Unfrel. Dan kemudian kami juga meminta mahasiswa untuk memantau TPS-TPS yang ada gitu. Jadi sebagai masyarakat sivil memang harus dibolehkan untuk ikut memantau penghitungan suara. Dan itu baik sekali apabila ini terjadi lagi 2024. Dan menjaga pemilu agar tanpa intervensi. Iya, iya. Itu yang bisa kita lakukan, Iya. menjaga asa lewat partisipasi publik. Betul. Terima kasih banyak Prof. Sulis atas waktunya, Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia telah berbagi di program Prosi. Makasih banyak. Terima kasih Prof.